Puluhan warga Maibrat, Papua mengungsi ke dalam hutan menghindari kerusuhan. Banyak diantaranya masih balita dan berusia lanjut. Puluhan warga di Kabupaten Maibrat mengungsi ke dalam hutan pasca penyerangan pos Koramil Kisor Maibrat pekan lalu. Warga yang mengungsi terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang dewasa. Di lokasi ini warga terpaksa mengandalkan tenda yang mereka buat dari terpal yang mereka bawa. Selain mengungsi ke dalam hutan, terdapat 445 jiwa yang berasal dari 9 kampung yang kini mengungsi di distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat, Papua. Di lokasi pengungsian ini warga terdiri dari balita, anak-anak, wanita, dan pria dewasa. Pemerintah daerah Maibrat bersama unsur TNI Polri mendata warga yang mengungsi dan memberikan pelayanan kesehatan. Tetap di situ, karena itu tempat tinggal bapak-bapak sekalian, rumah kalian, kampung kalian. Siapa yang menjaganya? Kamilah yang jadi pagar kalian. Jadi total 127 kakak dan 445 jiwa. Itu yang ada di kampung TH Kecil, lalu ada di Korom, ada di sekitar inilah, distrik Aitinyo. Aparat keamanan bersama pemerintah setempat terus meminta warga yang mengungsi untuk kembali ke kampung mereka dan melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk menjamin keamanan dan mengantisipasi penyusupan kelompok kriminal bersenjata, pasukan TNI bersenjata lengkap terus melakukan penjagaan dan pemeriksaan di sejumlah lokasi menuju Kampung Kisor. Pemeriksaan dilakukan terhadap pengendara yang melintasi pos jaga, mulai dari identitas hingga barang bawaan di dalam kendaraan. 35 anak buah kapal Indonesia berhasil diselamatkan oleh kapal berbendera Norwegia saat terombang-ambing di Samudra Hindia. 4 ABK dinyatakan hilang dan tengah dalam pencarian. "35 anak kapal KM Setia Abadi II yang berangkat dari Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 3 Maret 2021 lalu berhasil dievakuasi dari kecelakaan kebakaran kapal di perairan Laut Samudra Hindia. Kapal berbendera Norwegia yang melintas saat kebakaran terjadi berhasil menyelamatkan 35 ABK asal Indonesia. Sementara 4 diantaranya dinyatakan hilang pada peristiwa kebakaran kapal. Kapal Norwegia ini mengantar para ABK melalui perairan Laut Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara untuk diserahkan kepada tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Nias, Lanal Nias, Kodim 0213 Nias, Polres Nias, dan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan. Seluruh korban bisa kita evakuasi, kita pindahkan dari MF Valikano ke Nias untuk pindahan lagi ke kapal yang Ke-35 ABK yang tiba di daratan Kabupaten Nias Selatan ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka semua dinyatakan negatif COVID-19. Para ABK akan segera diberangkatkan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko akhirnya melaporkan peneliti ICW ke Bareskrim Polri. Muldoko melaporkan peneliti ICW setelah somasinya tidak digubris. Setelah melayangkan 3 kali somasi ke Indonesian Corruption Watch, mantan Panglima TNI Muldoko akhirnya resmi melapor ke Bareskrim Polri. Bersama kuasa hukumnya, Muldoko langsung mendatangi Bareskrim dan membuat laporan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Siang hari ini saya melaporkan Saudara Egy dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya. Saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan berulang kali, 3 kali untuk bisa menjelaskan dengan baik, memberikan bukti-buktinya. Dan kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini, etikat baik saya tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, maka saya lapor
Dan saya menghormati lembaga ini, lembaga penegak hukum. Saya datang sendiri, ya, sebagai warga negara. Sebelumnya, perseteruan Muldoko kontra ICW memanas sejak adanya tuduhan terkait obat Ivermectin dan impor beras. Atas dugaan keterlibatan Muldoko dalam impor beras, ICW telah melayangkan permintaan maaf. Dalam sejumlah kesempatan, Muldoko kerap mengingatkan ICW untuk meminta maaf atas berbagai tudingan yang dialamatkan kepada dirinya jika tanpa fakta. ICW bergeming dan yakin bahwa tuduhan terkait Muldoko telah sesuai fakta di lapangan. Menyambut pembelajaran tatap muka, staf pengajar dan kepala dinas pendidikan justru asik berjoget mengabaikan protokol kesehatan. Kami segera kembali.